Eee, aku nggak tahu kenapa aku bilang hai tapi hai. BTW info, lip tintku hilang lagi. Aku lupa naruhnya di mana. Gimana ya? Semoga ketemu nanti abis ini mau tak cari. Jadi, karena kemarin aku habis membersihkan ini beliau rak ini lihat jadi kayak lebih rapi lah ya. BTW ini ada senter. Soalnya kamarku gelap banget, cuy. Terus karena kita terus karena kita habis membersihkan rak ini, aku menemukan harta karun. Dan ini semua buku tulis yang isinya cerita-ceritaku. Terus ini ada bonus ceritanya Ajis. Judulnya Magic World. Oke. Jadi, yang pertama, kemarin kita udah mereview aku sendiri udah mereview kayak ada 3 buku. 3 buku itu termasuk perasaan ada yang udah tak review juga deh. Ini buku ini isinya juga cerita. Ini cerita tapi kayak baru sampai berapa jalan terus kepotong terus saya nggak tak lanjutin. Judulnya Hotaru dan main case-nya Bangtan Stray Kids. Terus ini buku tau gak sih dulu dulu itu waktu SD kan kayak kita apa nggak enak tapi kan kita kayak apa namanya kalau kalau pelajaran terus kayak surat-suratan yang pakai kertas itu. Nah, karena kayak emang nggak sih nyobek-nyobek kertas, terus akhirnya aku Laila, sama Laila bikin buku ini. Ada tulisannya Aisyah Laila. Itu isinya buat kalau misalnya kayak misal kayak mau ngomong, tapi kan kayak dulu itu ada peraturan aneh, peraturan anak-anak SD. Kalau lampunya agak itu masih bentar itu udah pas tapi kayak kurang menerangi wajahku malah biru doang. Oke segini aja. Jadi kayak ada peraturan yang menyuruh pokoknya peraturan yang apa sih, pokoknya peraturan jadi anak-anak tuh nggak boleh rame, tau gak sih, nggak boleh rame. Terus kalau misalnya rame dikit ada yang ngobrol nanti kayak di pas waktu gue ditinggal nanti dicatatin ya siapa yang rame, kayak aneh gak sih, kayak nggak berguna tau gak sih. Jadi ketua kelas ya biasanya yang nyatet, terus ketua kelas nanti misalnya aku ngomong sama kayak kebetulan Laila kan temen Laila sebangku ambek aku nggak. Kayaknya iya pas waktu Laila sebangku ambek aku, tapi aku sama Laila sebangku terus nggak sih, ya pokoknya kan aku sebangku sama Laila, aku duduk, aduh redup lampunya, tolong. Terus jadi kayak mantul nggak sih cahayanya, apa kita lepas aja, aku nggak kelihatan tapi. Terus aku sama Lela kayak memutuskan akhirnya kayak kita surat-suratan aja nih. Terus karena kalau surat-suratan menghabiskan banyak kertas, padahal kalau di buku sama aja tapi kayak lebih efisien di buku, jadi aku
beli buku, ini buku dari sekolah, buku tulis sekolah. Aku beli sama Lela, terus kita pakai buat surat-suratan. Jadi kayak yes, ini kayak geser-geser buku doang. Terus ini halaman pertama ada tulisan kayak gini. Sorry banget tak spill. Tulisannya nggak ada yang boleh lihat. Awas kalau lihat ini kayak aku yang nulis deh. Apa Laila? Kayaknya aku. Terus udah itu cecetan. Kayak pokoknya surat-suratan. Terus sebenarnya itu ada lagi satu buku yang kayak gini, tapi versi versi circle, circle, versi masa versi circle sih? Itu circle ya? Apa sih pokoknya kayak dulu punya 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 geng, nggak geng, pokoknya kayak berteman sama anak-anak lainnya. Terus versi sama ada anak cowoknya, ada Isya, Penny, itu kan juga sama Ferdi nggak sih, Ferdi nulis. Soalnya sempet waktu itu aku duduk sebangku sama Ferdi dan aku mimpi buruk banget udah Mbak Ferdi ya, tapi pokoknya gitu. Terus kayak kita chat-chatan di satu buku, tapi buku itu aku lupa tak taruh di mana, kayaknya udah di atas itu. Sudah ke apa namanya, ke sortir dulu untuk disimpan. Jadi ini buku ini sudah, terus kita lanjut ke buku selanjutnya. Ada buku ini, kayak perjalanan kita panjang banget. Terus ini, oh my god, tulisannya pakai pensil, tulisannya pakai pensil dan buta banget, nggak kelihatan. Ini cerita brengsek. Ini cerita sama Suga, nama sih Suga BTS. Iya, dulu aku army 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 banget nih bos, kayak semua muanya tuh BTS. Karena itu break banget, nggak mau tak baca, nggak mau. Terus ini ada tugas. Ini kayaknya 2017, berarti aku SMP. Ini tulisanku waktu SMP, coy. Terus ada coba kita baca ini. Judulnya Murid Pindahan. Dengerin ya semuanya. Aku akan membacakannya. Pagi ini, aduh aku nggak bisa. Apa kita kayak tutup rapat dulu pintunya, bentar ya. Bentar. Oke, kita kembali. Kita udah kembali. Oke, kita butuh sesuatu sebagai makan. Makan. Ya, bentar kita ikut dulu ya. Satunya. Oh, aduh perutku sakit. Oke, kita bacakan. Kayak kalau aku kedegetan nggak apa-apa ya, kayak soalnya nggak kedengeran nggak sih. Oke, judulnya, aduh nggak sanggup aku. Judulnya Murid Pindahan. Pagi ini aku datang lebih pagi, tidak seperti biasanya yang selalu terlambat atau bahkan datang mepet. Ini kayaknya backgroundnya diriku di dunia nyata. Karena jujur li, padahal tau nggak sih lidah. Sekolah aku di SMP 28 dan itu kayak lumayan deket, nggak sih harusnya. Tapi aku selalu telat. Soalnya kayak menunggu itu
Siapa itu? Oh iya, menunggu mbak gue selesai bersiap-siap. Karena dia sekolah di 13, jadi kayak dianterin itu barengan, tau gak sih? Jadi kayak, fuh, begitu. Jadi kayak yang diantar mbakku dulu, terus baru gitu aku. Kalau nggak gitu, sama aja nggak sih? Berarti dia telat nggak sih? Nggak tahu lah. Itu. Sama mana? Kedatanganku yang terbilang tidak seperti biasanya ini mengundang perhatian dari teman-temanku. Zah, Zah, tumben datang pagi. Tanya Arif yang selalu datang pagi. Bisa dibilang dia ini anak yang disiplin untuk urusan datang ke sekolah. Lagi kebangun pagi aja. Sebenarnya, aduh, kenapa harus pakai lo gue? Cuy. Sebenarnya gue selalu bangun pagi sih, cuman lagi cepet aja kayaknya. Nah, ini contohnya. Jawabku panjang lebar. Panjang banget, buset dah. Gue tanya cuman dikit juga. Ye, serah dong. Hmm, gaul banget nih anak SMP. Aduh, bajingan. Kita berdua lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada yang datang bikin kegaduhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Lisa yang cantik sudah datang. Teriak Lisa sembari memasuki ruang kelas. Sarapnya mulai pusing gue. Oce Arif pelan meskipun masih kedengeran kayaknya sama si Lisa. Itu apaan sih bilang gue sarap? Masa iya pacarnya Xiumin yang cantik ini sarap? Wow, Xiumin nih bos. Protes Lisa sambil noyor kepala Arif. Iya iya ampun atuh neng. Aduh anjing. Oh iya. Kalian tahu nggak? Ucap Lisa terpotong karena celaan dari Arif. Nggak. Ih, gue kan belum selesai ngomong. Dengerin dulu napa? Iya, iya. Udah buruan. Ada apaan sih? Jadi tuh gini. Katanya bakal ada murid pindahan. Wow. Kayak obses banget nggak sih anjrit? Ah, senternya. Nggak kelihatan wajah gue. Hmm. Kayaknya kita harus itu nggak sih beli apa namanya beli lampu lagi. Karena ini gelap banget cuy. Gelap banget jujur. Pokoknya dulu itu kayak obses banget sama yang namanya anak pindahan kayak anak pindahan nih keren banget lo bos kayak begitu. Ya kucingku mau masuk. Iya biar. Terus kalau ada murid pindahan mesti diapain ha? Ya kan gue cuman ngasih tahu. Ntar lu kaget lagi. Sepertinya emosi Lisa udah memuncak. Aku jamin abis gini dia bakalan kayak orang kesurupan. Cewek apa cowok? Tanya aku yang sedikit kepo. Ih, hayo mau digebet ya. Kayak Aisyah di 2017. Kamu gila? Tanya Lisa dengan nada menggoda. Lah, kan gue cuma nanya sih. Apa jadi gini dah? Alah, bacot banget sih lu. Diam. Bentak Arif ke Lisa. Setelahnya dia pergi keluar entah kemana. Bel masuk sudah berbunyi beberapa menit yang lalu. Tapi pelajaran masih kosong. Tapi tiba-tiba, lah ini saatnya anak baru masuk. Tiba-tiba, Budiah masuk ke kelas dengan seseorang. Ayo tebak. Assalamualaikum, ucap Budiah saat memasuki kelas. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak, maaf ibu terlambat masuknya. Ada urusan sebentar. Baiklah, hari ini kalau Mami lagi teman baru dan saya harap kalian bisa menerimanya. Perkenalkan dirimu. Baik, selamat pagi. Terus berhenti. Aku gak inget lanjutan gimana. Pokoknya sampai situ. Bye.
Nah, terus ini ada lagi, ini kayaknya ini buat tugas bahasa Indonesia. Judulnya belajar bisa dari banyak hal. Anjay, keren keren keren. Merasa keren banget anjing dulu nulis ini, brengsek. Eh, ini udah pelajaran agama, kamu gak ke ruangan Budia? Ah iya, maaf, aku lupa. Pak, saya izin keluar. Iya, silakan. Permisi, Pak. Aku berjalan keluar dari kelas. Hanya aku yang keluar dari kelas setiap pelajaran agama dimulai. Saat yang lain belajar di dalam ruang kelas. Aku harus belajar di dalam ruangan Budia. Aku mulai menyusuri koridor menuju ruangan Budia berada. Saat sampai depan ruangan Budia, aku mengetuk pintu dan memasuki ruangan itu. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, selamat masuk. Aku duduk di tempatku biasanya. Aku buka bukuku di halaman terakhir yang kemarin sudah aku pelajari bersama Budia. Tutup kembali bukumu. Hari ini kita tidak belajar dari bukumu, anjay. Dari mana tuh? Kita kayak semakin semakin bertingkah ini center semakin jatuh. Pas nggak sih? Pas. Bagus bagus. Ah, baiklah. Lalu apa yang akan kita pelajari hari ini, Bu? Tanyaku sembari menutup kembali buku paketku. Dia meredup lagi. Kamu bawa Al-Quran? Iya, Bu, saya bawa. Hari ini kita tambah hafalan suratmu saja. Sampai mana tuh? Wah, banyak ya. Tuh kan ada banyaknya kata sama B, apa BK dan judul. BK tuh apa? Iya, Bu. Aku mulai membuka Al-Quran yang selalu kubawa ke sekolah dan mulai menghafalkan surat-surat yang diperintahkan oleh Budia. Bel istirahat sudah berbunyi. Aku segera membereskan bukuku dan juga Al-Quranku. Sebelumnya aku sudah memberi pembatas sampai halaman terakhir yang aku hafalkan. Aku berdiri dan berpamitan dengan Budia. Tidak lupa aku memberi salam saat mencium punggung tangannya. Aku sudah keluar dari ruangan Budia. Aku berjalan menuju kelasku berada. Saat sampai di kelas, ternyata teman-temanku masih menungguku. Mungkin untuk pergi ke kantin bersama. Ke kantin nggak? Namanya Zaza ya? Kayak dulu itu namanya siapa? Siapa nama? Oh, kayaknya pakai nama yang Fernanda Sarana itu deh anjing. Aku nyusul aja nanti aku mau sholat dulu. Aku mau sholat duhur dulu. Eh, yang tanya William. Namanya William. Jujur li, rumah ini seramai itu. Yaudah kita duluan ya, kita di tempat biasanya kok. Kalau nggak udah diambil anak sih. Gimana kalau aku tunggu aja? Tawar William padaku. Oh, ini kayaknya kayak promise yang LDR long distance religion. Nggak usah Will, aku nyusul nanti. Udah nggak apa-apa, aku juga males sih sebenarnya ke kantin. Ntar temenin aku ke perpustakaan aja. Ya udah, lu jadi ke kantin apa nemenin Zahra? Oh, namanya Zahra. Tanya Keisha yang sudah gemas dari tadi. Aku nemenin Zahra aja. Kalian ke kantin aja. Yuk, Zah. Kata William sambil mendorong pelan badanku. Ya udah, duluan ya. Ih, Will, tunggu bentar belum ambil mukena. Ya udah, buruan. Aku pergi ke dalam kelas menuju bangkuku yang ada di sebelah William dan mengambil mukena berwarna abu-abu dari dalam tasku. Ini mukena favoritku tau gak sih? Kayak dulu waktu SMP aku sholat di sekolah selalu pakai mukena warna abu-abu karena mukena itu yang kayak pas banget gitu loh masuk di dalam tas. Dia nggak menu-menuin tas, tapi dia berguna sekali. Aku keluar lagi menemui William dan pergi ke masjid sekolah yang terbilang kecil ini. Tapi sudah lebih dari cukup daripada tidak ada. Sekolah ini sebenarnya sekolah negeri, tapi dominan siswanya non-muslim. Aku bisa mengerti itu karena banyak dari siswa-siswi muslim di daerahku lebih memilih sekolah di sekolah swasta atau bahkan ada yang tinggal di pondok pesantren. Nanjai. Buktinya di kelasku. Untung
Bukan di sekolah. Hah? Maksudnya? Aku nggak paham. Ais bisa tolong jelasin? Aku dan William sudah sampai di masjid dan aku menyuruh William untuk menunggu di teras masjid. William mengiyakan permintaanku dan dia sudah duduk manis di teras masjid sambil memandangi anak-anak yang berlalu lalang. Saat aku selesai mengambil wudhu, kulihat banyak siswi yang menyapa William. Sebenarnya William ini termasuk anak yang populer. Bukan, lebih tepatnya dia ini memang populer. Kan tau gak sih kayak kita tuh terlalu. Ya, aku segera mengenakan mukena,ku dan langsung sholat duhur bersama siswa-siswi yang lain. Selesai sholat, mukenaku kuletakkan di masjid untuk sholat asar nantinya. Ini real beneran beneran kono gak sih? Kayak di sekolahku SMP. Soalnya anak SMA nganu ya, mereka sholat pakai mukena sekolah terus anjir, sumpah sebel banget aku. Jadi waktu di SMP itu kan kalau sholat bareng-bareng kayak bareng-bareng literally bareng-bareng sampai akhirnya selama 3 tahun aku sekolah di sana aku rajin sholat Jumat, tahu gak sih, aku rajin sholat Jumat. Tapi kayak kalau mau diterapin sampai sekarang kayak itu nggak sih, maksudnya aku mau sholat Jumat di mana, eh ya bisa sih di masjid yang di dekat rumah ini, cuman kayak apa sih nanti kayak dipandang orang-orang, loh anak ini ngapain gitu. Tapi ya sudah, kita tidak bisa sholat Jumat lagi. Jadi pas SMP itu sampai bener-bener rajin sholat Jumat kan aku selama 3 tahun itu. Soalnya sholatnya selalu bareng-bareng. Dari awal masuk itu kan masih dua dulu nggak sih? Dua setiap dua setiap hari apa? Aku lupa pokoknya di sekolahku masuk aku lebih agak siang tapi bel bel sekolah aku tetap jam setengah 7. Tapi mulai pelajaran itu lebih siang soalnya masih ada sholat duha. Jadi sholat duha dulu, habis itu selesai kan masuk. Terus sholat duhur. Kalau hari Jumat yo berarti sholat itu sholat Jumat. Terus habis itu sholat asar sebelum pulang. Itu. Sebelum pulang kita sholat asar dulu, habis itu kayak balik lagi ke kelas pelajaran, enggak pelajaran deh. Apa pelajaran bentar ya? Pokoknya habis sholat asar terus kita kembali ke kelas terus habis itu pulang. Kalau hari Jumat cuman sampai sholat Jumat, habis Jumatan itu, habis Jumatan terus balik ke kelas bentar kayak melakukan sesuatu bersih-bersih tak apain gitu. Terus akhirnya kita pulang. Pulangnya itu jam jam 1 apa setengah 2 apa jam 2 ya. Jam 1 apa jam 2 itu kita udah pulang. Begitu. Jadi mukena itu misalnya dari sholat duha. Kan kita sholat duha dulu. Sholat duha bawa mukena. Lah, ini tuh kita berebut tempat. Tau gak? Kayak berebut tempat bener-bener. Kayak itu rebutan tempat itu buat rebutan tempat di belakang. Kayak ngawur banget anak-anak. Rebutan tempat di belakang. Jadi mereka kayak naruh mukena. Kan misalnya kita udah datang, udah sholat duluan di belakang. Kita langsung naruh mukena. Selesai sholat itu mukena ditinggal di situ. Biar nanti kalau sholat duhur sama sholat asar kita masih dapat tempat yang ada di situ. Seperti itu. Sampai itu sampai apa namanya? Sampai sering teman-temanku ku ninggal mukenanya di sekolah. Ninggalnya bener-bener di musola itu kayak ngawur banget. Maksudnya di tempat yang sama, tapi kebanyakan disimpan di lemari kelas sih. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak 28 kalian semua religius sekali. Oke, kita lanjut ya.
Aku keluar dari masjid dan segera memakai sepatuku. Jadi ke perpustakaan kan? Tanya William yang mengejutkanku. Aku lupa kalau aku tadi bersama William. Ah, iya, aku lupa. Ayo, aku berjalan menuju perpustakaan bersama William. Sesampainya di sana, nggak kelihatan. Dia menyuruhku untuk mengambil Al-Quran di salah satu rak dalam perpustakaan. Hah? Untuk apa? Udah ambil aja, duduk di sana aja. Untuk apa sih? Aduh, aku cringe banget mau baca ini. Aku ingin mendengarkanmu membacanya, tadi tidak sengaja aku lewat di depan ruangan Budia. Kamu membaca itu dan itu terdengar seperti sebuah nyanyian. Aku ingin mendengarkannya lagi. Pinta William padaku. Jangan terkejut kalau William bicara seperti itu. Dia ini murid pindahan dari Korea. Anjay, kan? Kan pindahan lagi. Aduh rambutku. Supaya nggak tahu kenapa kayak kita ini sering banget kehilangan barang. Sebel gue. Yaudah, yaudah, yaudah. Maksa banget loh. Tapi tenang saja, dia sudah menjadi WNI. Duh, kan belum 18 tahun. Iya nggak sih? Aduh. Ya ini kan waktu kita masih SMP dan belum tahu tentang kewarganegaraan. Dari tadi tuh ijo-ijo. Ada notif ya guys ya. Aduh. Aduh jelek banget lagi anjing tadi. Yaudah. Namanya William Park. William Park. Aduh mataku. Ada rambut gak sih masuk? Namanya William Park. Dan yang pasti dia ini non-muslim. Aku tersenyum saat mendengar kalau dia penasaran dengan yang namanya mengaji. Ini namanya mengaji, Will. Sama sepertimu yang membaca Alkitab. Tapi kami menggunakan bahasa Arab dan diiringi dengan sebuah nada. Padahal anak nggak tahu ya. Bukan karena aku. Aduh, aku maaf banget. Maaf banget sebelumnya, maaf banget jujur beneran gak bohong. Maaf. Kalau begitu, maukah kau membacakannya untukku? Aku sangat suka dengan nadanya. Anjay. Aku nggak bisa ngelanjutin. Sorry ya. Sorry, kita lanjut ke cerita lainnya. Oh, ternyata buku ini udah habis. Begini teman-teman, kita review buku. Terus, tapi sebenarnya kemarin ini ada ini buku ini. Ini buku keramat anjing. Di sini adalah buku berisikan, aduh nggak bisa ketolong banget buku ini. Aku nggak mau membacanya karena gitulah. Pokoknya ini buku keramat nggak akan aku baca dan pokoknya kita udah selesai, maksudnya nggak aku baca di depan, nggak akan tak rekam. Aduh betul banget. Ini ceritanya Ajis. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Magic World. Terus di sini ada sinopsis. Kayak niat banget, cuy. Ini sebenarnya buku-buku biasa terus disampuli kertas gambar. Terus digambarin sendiri sebagai cover. Soalnya dulu terobsesi kita pengen punya buku. Jiwa-jiwa penulis nih. Begitu.
di bukunya ada nama-nama apa? Nama-nama tokoh. Terus ini ada cat edition, berarti nanti ada dog edition. Magic World. Dunia kucing dan anjing. With cat Franda Evil. Ini di belakang ini sinopsis, tak bacain ya. Magic World adalah buku tentang ramalan sang kucing dan anjing yang pintar. Dan anjingnya kayak kenapa harus dibawa dan anjing? Yang pintar. Tapi Magic World hanya ada 4 karakter makhluk hidup, yaitu kucing, manusia, anjing, tumbuhan. Padahal itu semua yang ada di bumi. Nangis. Kucing, manusia, anjing, dan tumbuhan. Oke. Di sini aduh nggak bisa dipakai lagi. Nah, di sini juga ada Franda, sosok misteri. Ikuti cerita serunya yuk. Seseru apa sih buku ini? Pada suatu hari, hiduplah seekor rubah berekor 9. Kaum rubah berekor 9 mempunyai ratu rubah, yaitu bernama Gumiho. Kayaknya ini karena habis nonton yang Gumiho itu loh. Tau gak sih film Gumiho yang rubah berekor 9? Yang pemerannya, aduh aku lupa namanya. Pokoknya itu bagus banget dramanya. Gumiho. Yang kayak laki-lakinya ini kayak mau meninggal terus diselamatin sama si Gumiho, dikasih kelereng apa sih kelereng mutiara di dirinya itu kayak dibagiin ke si cowok ini biar cowok ini hidup gitu. Itu intinya, pokoknya Gumiho yang itu. Gumiho adalah jelmaan para rubah dan Gumiho dijadikan lukisan yang menjadi penjara. Ini juga anjing. Dia dikurung di dalam lukisan menari yang berada di museum. Dia dihukum karena ia jatuh cinta pada seseorang pada 1000 tahun lamanya. Iya itu. Itu cerita Gumiho di drama. Lalu dia dikeluarkan oleh seseorang bernama emang anjrit. Oh emang Cadewung. Mereka saling menyukai satu sama lain hingga 1 tahun lamanya. Akhirnya pada hari ke-100 Gumiho pergi menuju apa tuh? Hutan dengan ekor kesatunya karena 8 ekornya menghilang karena cinta. Iya itu. Ternyata dia lagi nyeritain Gumiho. Mereka bertemu lagi pada hari ke-200. Mereka melanjutkan cintanya. Gumiho bukan lagi seekor monster, tapi Gumiho telah menjadi rubah. Gumiho dan Cadewung mempunyai anak yang dinamakan Gudewung. Dia juga seekor rubah. Dia adalah anak laki dan satu lagi bernama Camina. Dia monster berekor 100. Oh ini cerita aslinya. Pada saat itu adalah hari di mana manusia dilahirkan di bumi. Di langit Jepang, manusia-manusia itu disebutkan sebagai 7 legenda masyarakat Shinto. Ketujuh orang itu dipilih menjadi dua buah makhluk hidup. Kucing dan anjing. Terus di sini ada namanya Choco. Terus ini Ivan. Yang ini namanya Ira. Terus ini Brunto. Brunto ini kayaknya anjing. Aku nggak bisa bedain yang mana yang anjing, yang mana kucing. Yang ini namanya Hachi. Ini Hachi anjing ya pasti. Terus ini namanya Neka. Sebelahnya ada Grace. Grace ini anjing ya. Bertemulah ketujuh anak tersebut di sebuah padang. Hanya merekalah yang terpilih untuk menyelamatkan dunia. Kring, suara HP Ivan berbunyi. Kring, suara HP Ira berbunyi. Gitu aja terus anjing. Kring, suara HP Hachi berbunyi.
Kring, suara HP Neko beruntung Grace dan Koko pun berbunyi. Dia akhirnya capek nulisnya. Mereka terkejut berbarengan dan tertulis pesan dengan nomor misterius. Aduh. Terus ada gambar-gambar HP-nya. Pesannya di sini. Temui kami di sebuah padang rumput. Teman-teman, apakah kalian mendapat pesan itu juga? Kata Grace. Iya, iya, iya. Semua menjawab berbarengan. Bagaimana ini? Kita harus pergi ke padang rumput. Setelah meminta izin, nggak ada tanda petiknya lagi cuy. Setelah meminta izin, mereka pergi menemui sang misterius. Mereka pun berubah menjadi hewan. Mereka terpilih untuk menyelamatkan dunia. Untuk serangan manusia-manusia di Cina. Sebelum itu mereka dikirim ke Cina. Tahu nggak sih ini tuh soalnya kayak aku ambil aja kayak habis nonton video katanya kucing dan anjing di Cina itu mulai punah soalnya mereka dimakan kayak dibuat makanan kayak dibunuh dibuat makanan jadi kayak sapi kasihan terus kayak kita habis nangis terus dia kayak bikin cerita tentang kucing anjing ini berarti aku tinggal 20 lagi terus ini ada gambar waktu mereka berubah. Mereka pun dikirim ke Cina karena perayaan Yuan, nah kan? Terus ini mereka dikirim pakai UFO. Mereka telah menghancurkan dan berlanjutlah mereka menyelamatkan kucing dan anjing yang akan punah, kan? Iya deh, iya ini iya. Dengan adanya Magic World, sang ketujuh legenda itu, perayaan Yuan akan musnah. Perayaan Yuan coba searching perayaan Yuan itu aduh 37 menit lagi. Iya, perayaan Yuan itu kayak perayaan yang apa sih makan anjing. Mereka pun melanjutkan ke negeri mereka. Terus ada kayak tanda tanya, aku nggak tahu fungsinya apa. Pada suatu hari, mereka berkelana menuju Gunung Fuji. Mereka menyelamatkan banyak hewan langka yang sangat-sangat langka. Bahasanya loh anjing. Mereka menyelamatkan banyak hewan langka yang sangat-sangat langka. Mereka sangat baik. Banyak yang ingin mereka selamatkan, tapi terlanjur para manusia yang akan memperjualbelikan hewan-hewan tersebut. Ada gambar wajah nangisnya. Semua hewan bersedih, duka, karena hewan tersebut akan dibunuh. Terus ada ini. Kelihatan nggak? Ini. Kukuku kotor. Ini kayak gitu. Ya udah habis. Gak ada lanjutannya nih. Cerita anjing dan kucing. Udah habis. Kita lanjut ke buku berikutnya. Ya nggak tahu ini bakal berapa jam. Happy travel. Ini buku isinya nama-nama tokoh-tokoh dari cerita-ceritaku. 2019. Apa nih? Bang Chan. Ini kayak waktu kita mencari nama. Ini prosesku mencari nama, membuat nama untuk karakter di ceritaku. Aku memilah bahasa dan akhirnya mendapat nama Bahtiar Angi Fari Chandra. Angi itu dari Argentum yang artinya perak. Ya anjay, keren banget. Judulnya Cemate. Bang Chan S. Ini karena Bang Chan nama Bang Channya masih ini. Terus UYN. Ini waktu zaman Your Name Merajalela, Mbak YN.
Oh, akhirnya namanya diganti, ini proses berjalannya karena kalau kita pakai YN, apa banget lu YN, si paling YN. Akhirnya kita menggantinya, namanya menjadi Dwi Amba Aurum. Ini kayaknya waktu kita udah masuk ini deh, apa? Masuk SMA. Kayak aku jatuh cinta banget sama namanya Dewi Amba. Karena nggak tahu ya, kayak keren banget, tau nggak sih, kayak begitulah. Ini nama Amba merajalela. Banawa Argentum Chan. Nah, namanya ganti ternyata. Terus namanya Dwi Amba Aurum Patranit. Jadi soalnya kita pakai nganu. Ini ada pencapaian di tahun 2020. Wow. Give checklist if it done. Belajar terus pakai web apa? Kuiper. Kita waktu masih pakai Kuiper selesai masanya. Iya, soalnya kayak kita cuman pakai berapa sih, 6 bulan. Ikut latihan ke kameran. Hah? Ikut latihan kameran di balai. Hah? Kameran? Kayaknya ini ikut latihan karawitan, tau nggak sih, dulu tuh ada pelatihan, nggak tahu ya kalau sekarang masih ada. Pokoknya kayak ada pelatihan les bahasa, terus sama ada pelatihan karawitan begitu di Balai Pemuda. Terus aku pengen ikut kan yang itu, yang apa, yang belajar karawitan itu. Tapi nggak ada teman. Nilai di la ah di naik buat tabungan ke PTN. Oh anjay, ini ya harusnya ini di checklist. Udah masuk PTN nih bos. Beli lebih banyak perintilan K-pop. Ini buktinya. Iya, di situ ada itu apa? Photocard. Debutin dan selesaiin buku baru di Wattpad. Itu udah tak checklist, padahal belum. Udah sih, maksudnya debutin cerita baru, tapi nggak ada yang selesai. Hah? Kayaknya ini yang itu deh, cerita one shotku. Jadi iya, ada yang udah selesai kok. Siapin bekal buat ke PTN dan tentuin jurusan. Udah kok. Kalau AIS di 2020 kamu udah masuk jurusan bahasa. Masuk, aduh. Nyamuk. Masuk sanggar. Oh, gamelan goblok. Aku nulis gamelan. Masuk sanggar gamelan dan dapat banyak tanggapan. Ini terobsesi banget kita nanggap. Nah, ini juga ini proses pencarian, pemberian nama untuk karakterku. Ada Jaehyun. Ini dari bukuku yang Kang Mas. Namanya Jendra Huda Yuwandi. Terus apa lagi? Mana nih? Wow.
Judulnya Pedoman Hidup. Ini yang isinya Lukas. Dia jadi guru PKN. Lah, ini ada ceritaku yang lainnya. Jadi sebelum tak masukin ke Wattpad, tak tulis di buku. Judulnya Mbak Rena, Manager Daily. Isinya sebagai manajer dari Boy Story. Lucu banget. Irena bukannya kebetulan jadi manajer boy group cilik di Indonesia. Dia lulusan psikologi di Universitas Erlangga. Anjay! UNER nih bos, psikologi UNER. Dengan gelar cum laude, ya, dengan sarjanahnya itu, harusnya dia bisa dapat kerja yang seimbang sama gelarnya. Tapi namanya di Indonesia, semua bisa aja kejadian. Dan ini kehidupannya yang dengan terpaksa harus menjadi babysitter sekaligus ya titik 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 titik. Terus ini aduh, kita gimana? Kita mencari nama untuk adik-adik Boy Story. Namanya Hanyu itu Harvandi Yudhistira. Namanya namanya Sinlong Senon Mikael Oksi. Kayak kita terobsesi sama ini apa tabel periodik. Namanya Zeyu itu Zeropi Yudayana. Lucunya. Namanya Mingrui Mirza Narindra Grahadi. Keren banget gak sih namanya Mingrui? Soalnya biosku. Terus namanya Zihao Zia Haridas Ocean. Kayak cantik banget. Suyang namanya Surendra Yandi Genta. Mintir. Ini nyari apa nih? Terus ini kita nyatetin kayak karena ini 2020 kan. Ini siapa? 2018 2019. Ya, pokoknya itulah. Waktu Tracer barusan debut. Enggak barusan debut. Yang Tracer 13 sudah kebentuk itu loh. Kan ada grup Tracer sama Magnum. Lah ini. Sampai tak tulis Magnum Tracer. Terus ini itu biodata anak-anak. Lah, dulu itu kayak tipe apa nggak tahu ya, pokoknya ternyata namanya itu Hamada, tapi sama dia ditulisnya Hanada. Jadi kita taunya namanya Hanada Asahi, padahal selama ini namanya Hamada Asahi. Dadut. Blur. True colors, that's why I love you. Beautiful like an angel. Habis. Buku ini habis. Next ke buku berikutnya. Wow, ini ada buku kotak. My Petulan Boyfriend. Ayo, siapa yang pinjem bukuku? Kembalikan. Kembalikan bukuku. Siapa yang pinjem My Petulan Boyfriend? Cepat bilang. Apa adik kelasku ya pinjem? Enggak deh, kayaknya udah dikembaliin. Siapa yang pinjem My Petulan Boyfriend? Kembaliin. Buku ini sebenarnya untuk belajar menulis Hangul. Tapi kita pakai untuk ini. Podcast. Ini kita juga apa? Nggak paham gue.
Oh, ini juga ini apa sih namanya? Mencari nama untuk cash. Yonso. Trisat ya. Nggak tahu kenapa di sini ada Trisatya dan Dasa Dharma. Hahaha. Ini cerita yang mau tak buat kayak ini buat apa sih namanya? Challenge one day one chapter selama puasa. Tapi gagal cuy. Gak bisa gue. Mas Doni another supporting cast. Jafar Erlangga Brahma anjay. Ini zamannya apa sih yang bom-bom coklat? Itu lagunya siapa? Ini aku nulis gini buat bikin yang color code lyric. Namanya Sarah Ayu Nurung. Calon kes pacar. Kakak Dundukun. Aku riset, cuy. Sesusah ini membuat sebuah cerita. Aku riset, aku harus mencari seluruh biodata case-case-nya. Jadi untuk kalian yang tanya kenapa aku bisa tahu semua seluk-beluk di dunia K-pop, karena aku riset. Aku mencari semua idol-idol yang pernah hidup di dunia ini. Terus kayak aku cari kayak cocok yang mana nih ya seperti itu. Makanya aku tiba-tiba tahu kayak oh ada grup ini, ternyata ada grup ini. Ternyata ada grup yang namanya ini, terus akhirnya kayak kita jadi tahu semuanya, cuy. Ya gitu. Ziko. Jang Dongu, Lee Jungsin. Akhirnya kita pakai Lee Jungsin enggak sih? Kakak adik Min Jungsin. Sudah deh. Oh kan kita akhirnya pakai Lee Jungsin. Udah habis. Begini habis. Aduh, aku nggak sanggup lagi aku mau minum. Lanjut ke buku berikutnya. Ini buku PKN. Tapi kita buat tulis-tulis lah. Ohayo minasan. Aslinya kebanyakan semuanya ini sih kayak buku-buku buat aku mencari case untuk ceritaku sebagai visualisasi. Kayaknya aku harus 다시 태어난다면 다시 사랑한다면
ketenan ketenan uri iroji marayo terasa soy sanankan moro ketenan soy kasemi anda kira yo Jenarayo Duh, perahu kertasku kan melaju. Coba. Bawa surat cinta bagimu. Kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Sumpah yo, aku nek disuruh mengerjakan sesuatu itu susah selesainya. Soalnya apa? Aku kesenangan di bagian riset. Yo, ini loh, ini buat tugas SBK itu disuruh nulis lirik lagu, tapi lirik kayak bagian refnya apa pokoknya liriknya gitu. Liriknya tuh ditulis ulang tapi dihias. Jadi kayak menulis secara cantik. Terus aku melakukan riset ini semua lagu galau yang mau tak pilih. Begitu deh. Loh kan sampai belakangnya juga. Kakak kelas. Tahu nggak lagu Lemon Boy? There once was a bittersweet man, and we call it Lemon Boy. He was growing in my garden when I pulled him out by his ear, like a weed. And like weeds do we only play. Apa masa play? And grew back again. Terus apa? And I figured this time I might as well let him be. Lemon Boy and me started to get along together. I helped him plant this seed, but we moved along in the winter. It's actually pretty easy being nice to bitter boy like him. So I got myself citrus friend. Kayaknya kita bikin video tentang nyanyi-nyanyi aja gak sih? Perahu kertasku kan melaju. Gak bisa. Pakai ini. Perahu kertasku kan melaju. Kocak. Perahu kertasku kan melaju. Bawa surat cinta bagimu. Kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Perahu kertas mengingatkanku betapa ajaib hidup ini, mencari-cari tambatan hati kau sahabatku.
sendiri, hidupkan lagi mimpi-mimpi, cita-cita, cinta-cinta yang lama ku pendam sendiri. Berdua ku bisa percaya, ku bahagia, kau telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Kenapa aku kalau nyanyi suaraku jadi bindeng? Apa jangan-jangan aku ya gak sih, suaraku bindeng gak sih sebenarnya? Aneh banget loh. Ya bentar ya, kita pause dulu. Melanjutkan yang tadi tertunda. Kayaknya kita kebanyakan bernyanyi. Ya nanti kita uploadnya yang no edit gitu nggak sih? Kan cuman sebagai ini arsipan. Jadi ini kayak kenang-kenangan. Pokoknya gitu. Terus buku yang ini juga untuk ceritaku yang Jameti. Tok tok nunggu opso. I don't wanna be alone anymore. Tok tok nunggu opso. Tok tok nyobiso. Tok tok lagi nunggu opso. Let me hold your hand. Christopher Bang. Bapak keciranan. Aduh anjir. Kenapa lagunya Wanawan? Nesocho. Udah nggak sih ini? Buku ini habis. Buku selanjutnya. Wow, ini adalah buku dengan cerita yang mau. Ini berarti buku ini kita ambil untuk kita tulis. Ini buku yang mau aku terbitkan. Doain konsisten ya teman-teman. Januari 2021. 2021 sekarang 2023. Gila. Terus Februarinya bapak gue ninggoy. Soalnya ini cerita mau dibuat lomba. Terus nggak jadi. Ya udah. Kita pakai buku apa ya? Buku ini udah lebih lucu. Buku ini apa ini ya? Ini yang kosong ini. Buku ini kosong. Buku ini.
Ya udah, kita sisihkan. Buku selanjutnya ini ada ceritaku. Ini 95/19/2019 berarti. Judulnya You. Case-nya Xiumin. Ini waktu Xiumin habis ngeluarin ini enggak sih? Yang apa lagu solonya itu kalau nggak salah. Bulan Agustus, awal musim dingin. Bocah berusia 10 tahun umur Korea itu duduk dengan tenang di salah satu meja yang ada di dalam perpustakaan. Oh iya, namanya Kim Min Sok. Bocah laki-laki berkacamata yang sangat pendiam. Terus ini ada ini tulisan, tak baca coba. Konsepnya, Xiumin ganteng tapi cupu, pendiam, dan pintar. Dia dibully, terus sampai apa tuh? Sampai akhirnya ada satu cewek yang suka, tertarik, dan penasaran sama Xiumin. Dia jadi sahabatnya Xiumin karena memang Xiumin nggak punya temen. Sampai akhirnya si cewek ini tahu penyakit Xiumin. Mereka melaksanakan upacara pernikahan sendiri di tengah hutan. Kira-kira konsepnya gini. Ini terus ada gambarnya ini. Ini aku nulisnya pakai Hangul, goblok. Ngapain pakai Hangul? Lebih ke mereka main tapi apa sih? Pokoknya ngasih cincin pernikahan. Nggak tahu aku nulis apa, pokoknya tentang itu, tapi aku udah lupa jalan ceritanya. Terus ini coretan-coretan. I was there for you, Gok Jong Hajima. Aduh, bukunya lepas semua. Terus ini ada lagi nama-nama case. Nama-nama yang aku ciptakan. Jordi Akbar Hairukan Nandani. Kayak keren banget gak sih itu namanya Joni. Terus Dong Si Cheng ini Win-Win. Namanya Wirawan Wahyudin. Lucu banget. Citapon Ten namanya Satria Enggar Nathaniel. Ini NCT One, enggak deh. Terus Mark namanya Michael Arkano. Lukas namanya Lunar Cahyadi Saputra. Renjun namanya Rian Enggar Juniarta. Kalau aku salah menyebut nama Renjun kayak sorry banget, soalnya kayak PW banget manggilnya Renjun. Ini kan Lonjun. Jano namanya Jeffrey Nurohim. Wah, Islam banget tuh. Hecha namanya Hussein Chandra. Terus kosong. Oh, masih ada. Ini Stray Kids Zone. Namanya Bang Chan itu Bahtiar Anggarawa. Lino namanya Lino Hamin Orangga. Bujin ini masih ada Bujin cuy. Namanya Budi Cintama. Sang Min itu namanya Seno Agung Alamin. By the way, di ini itu adalah gambarku untuk cerpen Alpa. Kalian yang mau membaca cerpen Alpa dan penasaran untuk kelanjutan ceritanya, coba
komen di bawah, nanti tak kasih PDF. Terus kalau untuk lanjutannya gomen besar karena kayaknya itu nggak ada lanjutannya. Karena itu cerpen dan aku sebenarnya memutuskan untuk membuat itu jadi lebih panjang kan. Kayak ada seriesnya lah yang lainnya. Apa namanya, kayak ada cerita sebelum dan selanjutnya. Sequel ya namanya. Aduh. Hmm. Aduh, sampai boleh. Panas banget tenggorokanku. Asam lambungku naik. Panas banget jujur. Oke, buku selanjutnya. Oh, ini buku bahasa Jawa, coy. Tapi kayaknya ada ininya. Raden Panji Inu Kertapati kepingin ketemu karo garwane. Tapi Raden mau semaput lan boten eling iso ana ing pinggir alas. Ketemu karo Mbok Rondo kang lagi golek kayu. Raden mau ngaku namine Ande-ande Lumut. Ande-ande Lumut diangkat anak lan diajak mulih menyang dusun Dadapan. Krungu kabar yen ana jejaka sing ganteng uleng-ulengan ya iku Ande-ande Lumut mau. Raden Inu Kertapati amarga iku ana papat prawan budal ing dusun yes lah. Apa nih? Si Tudung Abang. Kocak ini. Beban, aku yang ngerjain. Mana ceritaku? Oh, nggak ada. Kayaknya ini tak ambil soalnya ini. Kan aku adalah rajanya riset. Jadi ini aku mencari itu kayak apa sih? Editan buat filter biar fotonya serasi, jadi kita catat ke buku berikutnya. Ini buku kosong. Apaan tuh? Antrit. Oh, if you aji zan ini adalah coretan-coretan Seventeen terus ada winner.
Ini gambarannya mamel nggak sih? Parah. Udah nih, coretan semuanya. Buset, buset, buset. Tapi semuanya Seventeen ini, Seventeen. Ada Seventeen lagi. Dulu nih kita carat banget nih, bos. Sekarang juga carat. Kerot. Kerot ya bacanya. Ini ada sih. Ini. Tapi ini ceritanya Farah. Aku bacain nggak apa-apa ya, Far? Kan kamu nggak mungkin lihat. Tapi kalau kamu lihat, komen besar. Soalnya kayak jujur ya, kayak tulisan nih Farah itu kayak di umur segitu. Ini waktu SMP kan. Kayak di umur segitu, kayak masih anak SMP. Keren banget cuy tulisannya, sumpah aku ngefans banget sampai tulisanmu, Far. Keren. Jun menangis. Lututnya lemas. Ia baru saja salah menyetujui perkataan Wunu agar putus saja. Jun merasa dirinya sangatlah bodoh. Ia tahu Wunu sudah mencintainya lagi semenjak tidak, sorry. Wonu sudah tidak mencintainya lagi semenjak insiden itu. Tapi Jun menahannya. Kita putus saja, Jun. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Kemudian Wonu meninggalkan Jun yang terduduk di tanah. Wonu tidak iba sama sekali dengan Jun dan tidak merasa menyesal. Kyu, tunggu aku. Kyu, tunggu aku ya. Kumo Wonu kemudian menaiki bus yang bertuliskan Jeju. Kyu, Kimin Gyu, aku datang. Hei, kenapa aku tidak disambut? Teriak Wonu, tapi hening. Gyu, Gyu, nyamuknya. Dan ini sudah 6 jam Wonu memanggil Mingyu, tapi hasilnya nihil. Jun yang ada di belakang menangis keras tanpa suara. Ia sangat menyesal membunuh Mingyu hari itu. Demi mendapatkan cinta Wonu yang sebenarnya tidak akan pernah ada walaupun Jun sudah menghilangkan kenangan tentang Mingyu. Kyu, ini sudah sekitar 8.000 kali aku memanggil namamu. Aku tidak gila. Kumohon datanglah. Wonu menangis. Katamu, kau akan kembali saat aku tak lagi bersama Jun. Wonu menangis lebih keras. Kenangan terindah kadang sangat menyakitkan. Tapi kenangan terindah manakah yang rela untuk dihapus? 2017. Duh. Ini video apresiasi. Tulisan para Leoni. Ini kayaknya yang terlalu kotor nggak tak baca. Terus kita buka dari depan. Waduh. Ini tulisanku mesti dibaca. Nah, ini. Can life without you. Apabila kau mati, aku juga akan mati. Itu ucapan terakhirku sebelum Mingyu terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Mingyu kritis. Ia kecelakaan 2 bulan yang lalu. Sumpah ya. Si per mini ini genre tulisannya tuh kenapa selalu sebel gue.
Dokter bilang, apabila Mingyu tidak bangun dalam kurun waktu 4 minggu lagi. 4 minggu? Kenapa nggak ditulis 1 bulan? Kenapa 4 minggu kamu Indonesia? Mingyu harus pergi dari rumah sakit ini atau membayar biaya tambahan. Dan benar saja. Kucingku mau masuk. Bentar ya, kita bukain dulu, kasihan deh. Ayo. Kamu diam ya. Kamu jangan gigit-gigit. Nyamuk. Nih. Diam. Ih, apa itu? Kiki. Apa itu? Bawang-bawang dipangan. Kita lanjutkan lagi. Nggak kerasa sampai udah jam 12 lebih. Mau jam 1 coy. Dan benar saja, Mingyu belum bangun. Aku bingung. Kerabat yang ada juga bingung. Semua orang bingung. Kamu bingung, saya bingung. Gak bingung lagi kalau di surga. Kamu cari apa? Duduk manis, duduk manis. Nanti tidur, bermain bersama Simba. Karena biaya tambahan itu banyak dan kami tidak bisa membayarnya. John, Mingyu belum bangun. Apa kau sudah menemukan uang yang cukup? Aku menggeleng pasrah. Kak, kau masih mencintai Kak Mingyu kan? Tanya adikku, Pohyu. Tentu saja. Kalau begitu, relakan Kak Mingyu. Kita suntik mati. Bahasanya jahat banget. Kita, buntutnya. Aku sudah bilang kamu jangan. Sini. Buntutmu ini bobo. Nutupi kamera. Duduk manis. Kalau begitu, relakan Kak Mingyu. Kita suntik mati agar Kak Mingyu bisa terbang bebas ke alam sana. Boyuk membuatku meneteskan air mata. Aduh. Besoknya, suntik itu benar-benar dilakukan oleh tim medis. Aku menangis keras sekali. Aku tak tahu mau melakukan apa kecuali menepati janjiku kepada Mingyu. Aku terjun bebas dari balkon ruang inap. Saat alat detak jantung Mingyu berbunyi nyaring, aku menangis saat aku melihat tubuhku bersibah darah di bawah sana. Tapi di dalam hati, aku bahagia karena aku akan bertemu Mingyu di sana. Iya kalau kamu bertemu, John. Kalau enggak, ini ada cerita apa nih? Tuhan. Sudah ya, habis ya. Sudah habis. Ya habis. Kayaknya kita kayaknya masih ada cerita lagi. Ceritanya Pak Waleoni. Itu mana ini? Loh, lompat dia. Yaudah. Diam sana. Buku selanjutnya. Ini juga kan ini bukti lainnya bahwa aku tukang riset. Ada donkeys, busters,
Gurkhain signature Ti Ilsa Ilkung apa sih? Iya ya. Ini cash buat ini bukuku yang mau tak terbitin. Doain ya, sekali lagi aku bilang. Doain. Ini ada puisi. Ini tuh buat ini enggak sih? Buat ujian praktek dulu waktu dulu banget nggak tuh? Pokoknya waktu mau lulusan SMA kan ujian praktek juga bahasa Indonesia suruh buat puisi. Tapi kita nggak pakai ini. Judulnya Sketsa Dunia. Bintang itu terlihat indah dari sini. Suaraku bindeng banget. Baru biasa aja. Gemerlapnya membuatku berkhayal. Kemungkinan yang tidak jelas arahnya. Sayang, tidak ada garis yang bisa menghubungkan seolah. Oh, sayangnya ini bukan sayang. Sayang. Sayangnya ini kayak sayang, tau gak sayang? Tidak ada garis yang bisa menghubungkan. Seolah berdiri sendiri. Nyatanya dia menjadi bagian dari satu rasi. Langit dengan segala isinya. Keajaiban dan keindahannya. Tidak ada yang pasti. Anjay. Jake Jean. Apa nih? Majapahit. Tugas. Sudah habis. Hah? Habis, Sim. Habis. Ini nih. Kalian mau melihat anaknya? Anaknya. Ini anaknya. Tidak. Kamu mau turun apa? Masih di sini. Halo semuanya. Kamu lihat apa? Halo. Itu mulu. Suyung, anak suyung. Eh. Ini ada buku itu. Tes psikologi, tes IQ. Wow. Evelyn. Oh. Ini buku yang jable banget. Judulnya aku nulis di hari ulang tahun aku. Judulnya My Book Aaron. Tapi habis itu ganti jadi My Menelik Heart. Apa sih itulah bahasa Belanda. Kita pakai bahasa Belanda. Rusa jantanku yang apa tuh? Pelindungku yang yang aku. Atau My Aswin Aaron kayak My ini. Ini tentang apa? Aku lupa semuanya, aku lupa. Aku pernah menulis ini. Aku lupa isinya. Kan itu mesti selalu berhenti di situ. Pagi di awal libur musim panas. Evelyn sudah ada di kebun apel milik kakek dan neneknya. Ya, dia dibuang di sana oleh kedua orang tuanya selama libur musim panas. Meskipun masih pagi, tapi matahari bla 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 kosong.
Habis. Duh, aku capek. Tapi masih ada segini bukunya. Hmm, kan aku udah mulai gele-gelean terus. Gimana nih? Harel Trahen. Oh, ini buat ini. Ini case Hajong di itu apa alternative universe kita yang judulnya Waspo apa Waspo air mata. Ini itu apa song fiction dari lagunya, aduh lupa nama penyanyinya, yang Save Your Tears itu loh. Save your tears for another day. Oh ini loh, To Weeknd Project. Terus karena kita buatnya ini songfic, jadi aku sampai kan ini buat judulnya, terus ini liriknya Save Your Tears, tapi kita ubah ke bahasa kita sendiri supaya lebih menghayati liriknya dan kita bisa menulis. Jadi pertama itu kita nulis bentar liriknya dulu versi non formal. Aku gak sengaja lihat kamu di kerumunan. Kamu kelihatan bahagia tanpa aku. Tapi tiba-tiba kamu juga ngeliat ke arahku. Saking kagetnya kamu sampai nangis. Aku nggak tahu ngapain aku kabur segala. Padahal aku tahu aku bakalan bikin kamu sedih dengan kabur gini. Kamu harusnya tanya kenapa aku bisa tega banget nyakitin kamu. Harusnya kamu bilang kalau kamu kesakitan. Tapi kamu cuma jalan ngelawati aku seolah-olah aku itu nggak ada di sana. Lagamu bener-bener nggak peduli sama apa yang terjadi. Aku nggak tahu ngapain aku sampai kabur gini. Padahal aku tahu kamu bakalan sedih. Aku hilang tiba-tiba. Aku mau balik. Aku bakalan ada di sampingmu. Simpan air matamu itu buat yang lain aja. Simpan buat hari lain. Jadi, aku berhasil bikin kamu mikir kalau aku bakalan terus ada buat kamu. Iya, aku ngucapin apa yang seharusnya gak aku ucapin. Aku sakitin kamu kayak apa yang orang lain lakuin ke aku. Dan ya, gak bakal ada kesempatan lagi buat aku. Aku sadar, aku telat banget. Kamu layak dapet yang lebih baik dari aku. Simpan air matamu itu. Aku gak paham. Terus akhirnya aku menulis dua kemungkinan ini. Dua serapan yang tak dapat. Yang pertama itu rasanya ini si si kita sebut aja A punya kepribadian ganda gitu gak sih? Kalau nggak gitu, aduh, nggak bentar dulu. Dia bingung kan? Dia seolah-olah lupa kalau dia udah jahat banget sama si B. Dia kayak comfort si B padahal dia yang ngelakuin. Kayak ini gak sih? Kayak orang playing victim. Apa sih pokoknya dia itu eh padahal dia yang menyakiti tapi dia sok 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 mengobati. Ya gitu. Terus yang kedua, dia emang sadar kalau dia salah. Bilang kalau kamu pantas dapat yang lebih baik dari aku gitu-gitu. Tapi dia kayak sakit hati. Soalnya yang bikin dia kelihatan jahat gini itu si B. Nah,
Akhirnya dia nyakitin gitu, terus akhirnya dia pergi beneran. Aku nggak paham sih. Aduh, aku nggak paham. Sorry banget, aku lupa. Ih, nyamuknya. It happen all the time. It happen all the time. Tut 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 tut. Apa ini? Nama desa, nama kekaisaran. Aku bikin apa ini? One shoot. Kamu apa yang kamu harapkan? Kamu berharap Tuhan memberimu belas kasih. Hmm. Haha, ada list atribut ospek. Habis. Ngantuk. Tapi penasaran. Wow, buku ini kosong, teman-teman. Bersih. Kita simpan. Hahaha. Buku EXO Koko Bob. Ini zaman-zaman. Subhanallah, nyamuknya. Hmm. One for you. Oh, di mana ya recorder? Coba. Can. Nggak ketutup semuanya. Ketutup nggak sih? Karena kita buta, kita akan menggunakan kacamata meskipun dia memantul. Karena nggak kelihatan, cuy. Aduh, gelingan nih gue. Itu lagu apa? Ya. Next. Aduh, BTS semua. Oh ini, ada A Thousand Years.
Simba. Kok gitu? Itu notnya kayaknya ini notnya tulisannya salah tapi aku coba-coba tadi. Coba. Next. Kita jadi kayak aku abis ini mau itu cari di Google, cari di YouTube not angka lagu-lagu. Nanti kita coba pakai itu. Udah buku ini kosong. Ayo. Ini buku buat belajar hiragana. Alhamdulillah. Ya ampun, kamu belajar aksara wianjana begini? Hah? Ini makanan sehari-hari kamu saat ini. Buku ini bisa dipakai. Mati kamu, ayo. Buat ini belajar kita nulis aksara. Buku Thailand. Si paling Thailand. Ini apa? Oh, ini album foto. Aduh. Ini ada bapake dan kedua orang tuanya, dan ini adalah bapake. Ayo. Ini mbah gue. Kita ngapain nunjuk-nunjukin? Ini mbah gue juga, tapi adiknya mbah gue. Bosomu kilo. Gimana nih beliau? Ini ada mbah Kung. Itu siapa lagi? Wow. Nggak ada mbah. Dimana nih, nggak tahu cuy. Nggak tahu itu siapa. Ini ada mbah Kung. Udah ini udah. Kita percepat. Capek nih bos.
Ini buku kosong, nggak kosong sih. Ini buku ngaji ini, mbak. Kayaknya. Ya, ini buku ngaji. Terus ini ada buku ini. Dan ini buku bahasa Inggris. Kita simpan karena ini keren. Chicken noodle soup. Sudah deh habis. Ternyata sampai segitu di. Sorry. Kamu kesenggol. Ternyata buku kita isinya itu aja. Wow, amazing banget. Sudah habis, buku kita sudah habis. Saatnya kita melanjutkan naskah cerita kita yang mau. Ada nyamuk. Komen. Melanjutkan atau kalau enggak kita ngedit video ini terus mau langsung tak simpen. Bye bye. Oh, aduh, kenapa banyak banget yang mau tak lakuin? Aku mau ngedit video ini, aku mau nulis, aku mau bermain recorder, tapi kayaknya di jam segini nggak mungkin kita main recorder. Jadi, dadah. Sampai jumpa di kegiatan gabut aku yang lainnya. Enggak jadi. Oke, dadah. Kita pakai big hug enggak? Soalnya Bang Chan biasanya kalau buyaran pakai big hug. Kita big hug Simba. Sini Simba. Semuanya peyuk-peyukan dengan Simba. Peyuk. Oke, kita tutup ada bayi. Ini ada bayi nih. Iya, ada bayi. Ada bayi sudah mengantuk. Ada bayi sudah mengantuk nih. Sudah mengantuk berat. Karena bayinya sudah mengantuk, kita akan meletakkannya di kasur di sini. Karena adik bayinya sudah mengantuk, kita akan mengakhirinya. Dan karena sudah mendapat pelukan dari adik bayi, kita akan menutupnya dengan itu, gaya penutupan Bang Chan biasanya kayak bye. 고마워 늘 혼자 걷던 길 손잡고 걸어줘서 이런 나랑 함께 해줘서 고마워